Kalian pernah kepikiran nggak bahwa game di zaman sekarang yang dimainkan oleh banyak orang, mulai dari GTA, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Tekken 8, Genshin, PUBG, FF, dan game dengan user paling ramah ini, Rinkowo. Hai, antek asik. ataupun game modern lainnya, tidak akan pernah ada tanpa hasil rantai panjang inovasi selama puluhan tahun. Emang game zaman dulu gimana, Bang? Pada masa itu, ukuran komputer normal aja besarnya bisa memenuhi satu ruangan. Belum ada yang namanya GPU. Belum ada internet seperti sekarang. Belum ada layar berwarna, apalagi grafik HD 3 dimensi. Kurang lebih urutannya seperti ini. Tahun 1940-an, untuk pertama kalinya dalam sejarah komputer elektronik yang menggunakan tabung vakum baru saja diciptakan. Contohnya seperti Colossus, Harvard Mark I, dan ENIAC. Tahun 1950-an, muncul eksperimen game sederhana di komputer. Contohnya game tic-tac-toe, tenis virtual, dan Nimrod. Tahun 1960-an, mulailah lahir game komputer yang lebih kompleks seperti Space War, di mana game ini punya konsep bermain yang lebih keren. Intinya sudah ada unsur skill dan strategi, seperti mengendalikan pesawat, mengatur kecepatan, menembak musuh. Tahun 1970-an, mulai diciptakan mesin arcade yang biasanya terdapat di tempat hiburan atau pusat belanja. Di tahun ini sekaligus bersamaan dengan berkembangnya konsol video game rumahan. Contohnya ada Magnavox Odyssey dan Atari 2600. Adakah dari kalian yang pernah punya konsol ini? Tahun 1980-an. Nah, ini nih, era di mana industri game benar-benar meledak. Industri game berkembang pesat dengan konsol modern, contohnya Nintendo, Family Computer, dan Sega Master System. Di tahun ini juga muncul karakter-karakter legendaris video game seperti Mario dan Mega Man. Oh ya, di tahun yang sama PC juga mulai berkembang ya. Di era inilah muncul komputer rumahan seperti Commodore 64 dan ZX Spectrum. Jadi orang mulai bermain game di rumah menggunakan komputer, bukan cuma konsol doang. Tahun 1990-an, era di mana lompatan terbesar dalam urusan grafik 3D. Dan internet mulai masuk ke dunia game. Ditambah pula, Sony masuk ke pasar konsol dengan merilis PlayStation, atau yang biasa kita sebut dengan PS, yang akhirnya menjadi salah satu pemain terbesar di industri game. Tahun 2000-an, game online berkembang pesat. Beberapa game online yang sangat populer pada masanya yaitu Counter-Strike, Ragnarok Online, dan World of Warcraft. Kemungkinan besar kalian pernah main game tersebut, iya kan? Terutama generasi yang udah tua-tua nih. 2010-an hingga sekarang, jauh lebih modern sejak kemunculan smartphone canggih, internet cepat, server dan cloud yang kuat, game engine yang berkembang, serta bantuan AI sebagai akselerator tambahan yang semakin mempercepat proses dan membuka potensi baru untuk semakin berkembang hingga di luar nalar. Bayangin aja, zaman dulu orang kalau mau main game itu ribet banget. Device yang dipakai hampir segede ruangan. Listrik dan perangkat pendukung diperlukan. Harus berada di laboratorium. Gamenya cuma game sederhana pula. Terus di zaman sekarang cuma duduk santai, modal HP plus wifi. Ya udah, auto main sampai lupa waktu. Lalu game apa saja yang merupakan game pertama di dunia, Bang? Kalau yang kamu maksud game pertama dalam sejarah, jawabannya agak sulit sih kalau dibuat daftarnya secara berurutan. Karena pada tahun 1940 hingga 1960-an, belum ada yang namanya industri video game. Yang perlu kamu ketahui, orang-orang yang ikut serta dalam pembuatan game bukanlah pihak yang biasanya kita sebut sebagai developer atau pengembang game, tapi yang membuatnya justru para ilmuwan dan insinyur. Sebenarnya yang dilakukan saat itu adalah mereka tengah bereksperimen dengan yang namanya teknologi. Karena itu, dokumentasi dan catatan sejarahnya kurang komplit. Nggak selengkap game modern zaman sekarang. Banyak yang masih berupa eksperimen di laboratorium atau di universitas. Ditambah pula ada permasalahan lain, yaitu sebuah arti dari video game itu sendiri. Definisinya masih diperdebatkan. Pertanyaan terkait, apa sih sebenarnya video game itu? Jawabannya mengarah pada 3 pendapat mayoritas di kalangan ilmuwan dan sejarawan saat itu. Pertama, ada yang berpendapat kalau video game itu harus menampilkan gambar yang dihasilkan secara elektronik pada layar alias display video. Yang kedua, ada yang memasukkan permainan elektronik yang memakai osiloskop, yang mana osiloskop sendiri sebenarnya bukan monitor untuk bermain game ya. Itu adalah alat laboratorium untuk melihat sinyal listrik. Jadi yang ditampilkan di layar cuma berupa titik, garis, kurva. Nggak ada yang namanya gambar.
Nggak ada karakter hero ataupun pemandangan arena dengan minimap seperti game sekarang. Yang ketiga, ada yang hanya beranggapan bahwa game yang dijalankan oleh komputer digital itu sudah termasuk kategori video game. Kalau cuma dibuat berdasarkan urutan tahun pembuatan mah bisa-bisa aja, tapi yang diperdebatkan bukan urutan tahunnya. Tapi apakah semua eksperimen itu memenuhi syarat untuk disebut video game? Apa iya layar yang isinya cuma titik-titik sama garis doang udah bisa disebut sebagai video game? Itulah kenapa kalau kamu cari di buku atau artikel tentang game pertama dalam sejarah, maka jawabannya bisa berbeda. Oke, mari kita sebutkan game tertua berdasarkan tahun pembuatannya yang diakui dalam sejarah. Yang pertama, ada Cathode Ray Tube Amusement Device tahun 1947. Ini nih yang dianggap sebagai nenek moyang video game elektronik. Yang membuat CRT Amusement Device unik karena ini merupakan permainan dengan elektronik interaktif, tapi belum menggunakan komputer digital dan belum menampilkan grafik seperti game sekarang. Alat ini menggunakan tabung sinar katoda, lalu pemain mengendalikan titik cahaya menggunakan knop. Tujuannya ya mensimulasikan menembak target atau objek tertentu. Yang kedua, Bertie the Brain, 1950. Mesin raksasa dengan tinggi sekitar 4 meter, dilengkapi teknologi komputer khusus bernama Bertie. Pada dasarnya ini adalah mesin untuk memainkan tic-tac-toe, di mana pemain akan melawan komputer dengan tingkat kesulitan yang bisa diubah. Yang ketiga, Nimrod, komputer khusus yang dibuat untuk memainkan permainan matematika bernama NIM. Tepatnya sebuah game strategi 2 pemain, di mana pemain bergantian mengambil satu atau beberapa benda dari satu tumpukan, dengan tujuan menjadi pemain yang mengambil benda paling terakhir. Lanjut, Oxo. Lagi-lagi permainan tic-tac-toe, mirip Bertie the Brain, tapi yang ini agak berbeda sih. Kalau Bertie mesin khusus yang dibuat untuk bermain tic-tac-toe. Dia punya tombol atau panel dan lampu untuk permainan tersebut. Nah, kalau Oxo merupakan program tic-tac-toe yang dijalankan pada komputer EDSAC. Permainannya dijalankan melalui perintah software di komputer. Lanjut, Strategist Draft. Disinilah dimana komputer mulai digunakan untuk permainan strategi yang jauh lebih kompleks daripada sekedar tic-tac-toe. Sebuah permainan strategi berbasis giliran, di mana manusia bermain dam atau checkers melawan komputer yang dapat menentukan langkahnya sendiri. Ya, mirip permainan catur lah. Lanjut, Tennis for Two. Lebih seru nih gamenya, lumayan beda dibanding sebelumnya. Intinya ini adalah permainan tenis elektronik dengan 2 pemain, di mana masing-masing pemain memukul bola melewati net, menggunakan controller dengan tombol dan knop untuk melempar dan mengarahkan bola. Lanjut, Space War. Nah ini nih, game yang sangat berpengaruh dan menginspirasi banyak game modern. Sejatinya ini adalah permainan komputer yang mengendalikan pesawat luar angkasa, saling menembak sambil menghindari gravitasi sebuah bintang di tengah layar. FYI ya, game ini dibuat oleh sekelompok mahasiswa dari salah satu universitas di Amerika. Ngeri mahasiswa mah biasanya ngopi, nugas tipis-tipis, sisanya push rank sampai subuh. Ini malah bikin game dong. Respect banget wo. Lanjut, The Sumerian Game. Permainan strategi atau simulasi di mana pemain berperan sebagai penguasa kota dan harus mengatur sumber daya, makanan, serta perkembangan kota. Jadi seolah-olah menjadi raja atau penguasa, di mana pemain harus mengambil keputusan seperti berapa banyak makanan yang disimpan, berapa banyak lahan yang bisa ditanami, bagaimana mengelola penduduk, bagaimana mengembangkan kota. Cocoklah buat orang yang bercita-cita menjadi pejabat demi menciptakan 19 miliar lapangan pekerjaan. Lanjut, Fox and Hounds. Permainan strategi 2 pemain, di mana satu pemain mengendalikan seekor rubah yang berusaha kabur mencari jalan keluar. Sedangkan pemain lainnya mengendalikan beberapa anjing yang berusaha mengepung dan menangkap si rubah. Yang terakhir, Computer Space. Sebuah mesin arcade komersial yang dibuat agar bisa dimainkan masyarakat umum dengan cara memasukkan koin. Bisa dikatakan sebagai game arcade komersial pertama yang diproduksi secara massal. Disebut sebagai cikal bakal industri video game modern. Karena mengubah konsep yang awalnya eksperimen teknologi di laboratorium menjadi produk hiburan yang bisa dijual kepada masyarakat umum. Ya, mirip seperti jabatan lah yang bisa diperjualbelikan kepada masyarakat umum. Di luar loh ya, di luar, bukan di Indo.